Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Kalian setiap hari pasti mendengar atau menyaksikan berita, baik di media cetak seperti koran atau menyaksikannya langsung di televisi. Tapi apakah kalian tahu pengertian dari berita? Berita adalah informasi mengenai suatu peristiwa yang sedang atau telah terjadi. Sedangkan teks berita adalah teks yang berisi berita tentang segala sesuatu yang ditulis di media cetak, disiarkan di radio, ditayangkan di televisi, atau diunggah di situs. Kemudian yang selanjutnya, ciri-ciri berita. Ciri-ciri berita ini ada 10. 1. Berisi fakta dan bukan opini. Artinya, berita itu harus berisi kenyataan, bukan opini atau pendapat. 2. Unik atau jarang ditemui. 3. Aktual. Aktual itu artinya terkini atau baru saja terjadi. 4. Tidak ada rekayasa. Artinya, berita harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak boleh ditambahi atau dikurang-kurangi. Jadi harus sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. 5. Memberikan waktu dan tempat yang jelas. 6. Menggunakan bahasa menarik dan komunikatif. Komunikatif itu artinya mudah dipahami oleh masyarakat luas. 7. Menggunakan bahasa baku atau bahasa resmi. 8. Judul berita mewakili isi berita. 9. Kronologis atau alur peristiwa runtut. 10. Bersifat objektif, tidak memandang siapa yang mengalami berita tersebut. Jadi fokusnya hanya pada isi beritanya saja. Kemudian yang selanjutnya, inti dari berita tersebut adalah unsur-unsur berita. Ya. Unsur-unsur berita kita kenal dengan nama adiksimba. A. Apa? Yaitu peristiwanya. 2. Di mana? Yaitu tempat terjadinya peristiwa. K. Yaitu kapan atau waktu terjadinya peristiwa. C. Yaitu siapa orang yang mengalami peristiwa tersebut. M. Mengapa, penyebab terjadinya peristiwa. B. Atau bagaimana, yaitu kronologi atau alur terjadinya peristiwa. Berikut adalah contoh teks berita. Saya bacakan ya. Temukan pelanggaran KPU Poso gelar pemilihan ulang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah menggelar pemilihan ulang pada Sabtu 12 Desember, menyusul temuan pelanggaran saat tanggal 9 Desember lalu. Sebanyak 549 pemilih di TPS 3 di salah satu kelurahan di Kecamatan Poso, Kota Utara memilih ulang. Panwaslu Kabupaten Poso mengatakan pemilihan ulang diputuskan setelah ada pelanggaran oleh salah satu pemilih yang menerima lebih dari salah satu surat suara. Dalam pemilihan ulang, penyelenggara juga mengganti ketua dan seluruh anggota KPPS. Pelaksanaan pemilihan ulang, pemilihan bupati dan wakil bupati Poso yang diikuti oleh 4 pasangan berjalan dengan lancar dengan penjagaan dari aparat kepolisian. Selanjutnya adalah pembahasan, ya, jadi menentukan adiksimbanya tadi. A. Apa ya? Jadi peristiwanya yaitu pemilihan ulang. Di mana tempatnya? Yaitu di TPS 3 di salah satu kelurahan di Kecamatan Poso, Kota Utara. Kapan waktunya? Yaitu Sabtu 12 Desember. Siapa? Ya.
yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso yang menyelenggarakan pemilihan ulang. Kemudian sasarannya adalah sebanyak 549 pemilih. Mengapa pemilihan ulang terjadi? Karena adanya temuan pelanggaran saat tanggal 9 Desember lalu. Bagaimana jalannya pemilihan ulang? Dalam pemilihan ulang, penyelenggara juga mengganti ketua dan seluruh anggota KPPS. Pelaksanaan pemilihan ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso yang diikuti oleh 4 pasangan berjalan dengan lancar dengan penjagaan dari aparat kepolisian. Nah, jika kalian sudah paham dengan adik Simba ini, kalian akan dengan mudah menemukan unsur-unsur berita. Ya, jadi kalian harus benar-benar memahami dulu makna atau arti dari adik Simba tersebut. Kalau kalian sudah tahu makna dari adik Simba, kalian pasti akan dengan mudah menjawab atau menentukan unsur-unsur teks berita yang kalian temukan. Selanjutnya, ada latihan soal yang harus kalian kerjakan. Silakan kalian baca baik-baik. Kemudian kalian tentukan unsur-unsur teks berita seperti contoh tadi, ya. Adik Simbanya kalian tentukan yang lengkap, ya. Jika sudah, kalian bisa mengirim jawaban kalian lewat WA saya, ya. Saya tunggu jawaban kalian secepatnya. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.